Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Majid untuk melakukan kajian rutin setiap ahad malam Senin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk menambah ilmu, meningkatkan iman dan amal kita. Amin. Dan seperti biasa, kalau pada ahad yang ketiga ya, kita membahas tentang akidah Islam, dan yang keempat tentang fikih Islam. Tapi untuk bulan ini saya akan tukar, Pak. Jadi malam ini membahas fikih, sedangkan nanti malam ahad yang Senin yang keempat membahas akidah. Kenapa membahas fikih? Karena ada persoalan yang perlu dibahas, yaitu fikih yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan malam ini sidang isbat dan hampir dipastikan sudah masuk tanggal 1. Walaupun saya belum menyaksikan hasilnya, tapi sudah bisa ditebak ini tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk maghrib ini, dan besok siangnya sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah itu adalah bulan yang 12 di dalam kalender Hijriah. Apa arti Dzulhijjah ya? Dzul itu artinya yang memiliki, sedangkan hijjah itu adalah haji. Jadi boleh kita terjemahkan bulan Dzulhijjah itu bulan haji, atau bulan pelaksanaan ibadah haji. Meskipun tidak seluruh bulan ya, pelaksanaan hajinya itu hanya beberapa hari saja ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13. Itu dari hari Tarwiyah sampai dengan hari Tasyrik, itu 5 atau 6 hari. Tapi ya secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir itu disebut dengan bulan Dzulhijjah. Kalau di Jawa Barat dikenal dengan istilah Raya Bung ya. Raya Bung itu singkatan dari Raya dan Agung. Jadi ada hari raya yang diagungkan, yaitu hari raya Idul Adha. Bahkan dulu kalau di kata Sunda itu disebutnya Lebaran Haji, Pak. Jadi ya yang haji aja yang lebaran itu disebut. Nah ini kesannya kan agak elitis ya. Eksklusif, maka yang tepat tentu Idul Adha. Di penamaan Lebaran Haji itu kalau eksklusif ya, kurang tepat. Nah, baik ikhwan iman rahimahumullah. Nah, kita akan membahas 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, sebelum menjelaskannya, ada beberapa hari yang punya nama. Itu tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu ada namanya. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Nah, apa arti Tarwiyah? Tarwiyah itu ada dua macam arti. Pertama, Tarwiyah itu adalah berpikir atau merenung. Kenapa sejarahnya dahulu pada malam 8 Dzulhijjah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ya, dan mimpinya diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ya. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail itu pada malam 8 kan mimpinya itu. Nah, keesokan harinya beliau tuh berpikir merenung, apakah mimpi malam tadi ini perintah Allah atau bisikan setan? Itu dibolak-balik. Sebab beliau merasa ini agak berat di luar kemanusiaan ya, berkorban dengan menyembelih anak. Jadi jangan-jangan itu bisikan setan. Nah
Nah, kemudian itu tarbiyah pertama, jadi berpikir atau merenung. Yang kedua, nah ini dahulu orang-orang jahiliyah pada tanggal 8 itu mempersiapkan air yang banyak untuk berangkat ke Arafah tanggal 9-nya di Mina itu. Maka tarbiyah itu bisa diartikan adalah mempersiapkan air untuk minum selama wukuf di Arafah. Ya, mungkin pakai jerigen, ya mungkin pakai ember, pakai apa mana. Sekarang makan ada aqua, ada air kemasan, ya tidak usah persiapan. Di drop sudah ada di Eropa, di mana-mana air banyak. Itu makna yang kedua adalah persiapan air. Itu tarbiyah tanggal 8. Nah, tanggal 9 itu disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Nah, Arafah itu artinya mengakui atau mengetahui. Sebab pada tanggal 9 itu Nabi Ibrahim itu sudah memiliki pengetahuan, keyakinan bahwa perintah menyembelih anak itu memang perintah Allah, bukan bisikan setan, dan beliau yakin itu Arafah, mengenal, mengetahui. Nah, kemudian tanggal 10 itu eksekusi laksanaannya disebut dengan Yaumul Nahar, hari penyembelihan. Tanggal 10 Pak, Nahar itu penyembelihan binatang kurban. Kalau Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail dan dilaksanakannya di bukit yang tinggi di Mina. Sekarang masih ada tempatnya ya, di puncak yang tinggi di Mina, hampir berdekatan dengan istana Raja Arab Saudi. Nah, kemudian tanggal 11, 3 hari Pak, 11, 12, 13 disebut dengan Ayam Tasyrik, bukan Yaum, Ayam. Ayam itu apa Pak? Hari yang jamak. Bebek, ya kan bebek. Ayam itu bentuk jamak dari Yaum. Kalau Yaum itu 1 hari, kalau ayam itu 3 hari minimal. Jadi Ayam Tasyrik itu hari-hari tasyrik. Nah, tasyrik itu dari kata ini Pak, menjemur. Jadi hari untuk menjemur atau memberikan daging. Karena daging kurban itu kan tidak habis ya. Pada 3 hari itu masih banyak dan dijemur. Jadi kalau bapak-bapak yang punya daging kelebihan itu dijemur pada hari tasyrik. Namun tidak bagian menjemur sorangan. Ya, moya juga. Moya tambong itu Ayam Tasyrik. Kalau saya menjemur daging, saya menjemur punggung saja lah. Untuk apa? Menyerap vitamin D yang baik juga ya. Itu disebut Ayam Tasyrik, hari-hari menjemur. Itu asal usul istilah dalam penanggalan Dzulhijjah. 8 Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar, dan sisanya Tasyrik 13. Yang lainnya tidak ada namanya. Besok hari apa? Ya besok hari Senin aja Pak. Tidak ada nama khusus ya. Hanya itu yang ada namanya. Nah, kemudian bagaimana yang menolak? Apakah benar 10 hari pertama itu punya keutamaan? Jawabannya benar sekali. Itu di dalam surat Al-Fajr, Al-Fajr ayat kedua. Allah berfirman kan ayat pertama wal fajr, ayat kedua wal layalin asyr. Itu wal fajr, demi fajar. Nah, fajar itu adalah waktu salat subuh. Maka salat subuh itu dinamakan juga salat fajar. Wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana masyhuda. Lakukanlah salat fajar. Sebab salat fajar itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Disebutlah salat fajar. Jadi awal subuh itu fajar. Terbit fajar, masuk subuh. Nah, terbit matahari itu sudah akhir waktu subuh. Nah, para ulama mengatakan yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang penting dan mulia. Nah, maka waktu fajar itu kan disebut waktu yang penting sebab itu awal waktu sholat subuh. Dan sholat subuh itu di Quran diistimewakan, disaksikan oleh para malaikat. Nah, ayat yang kedua walayalin asyr.
walayalin demi malam-malam asyar yang 10. Ini menurut para ulama tafsir ya, bukan hanya malamnya termasuk siangnya. Jadi boleh diartikan demi 10 hari, baik malam ataupun siangnya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lain, bahwa yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah Asyru Dzulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu yang dimaksud. Nah, dengan demikian maka keutamaan 10 hari pertama itu ternyata di Quran disebutkan surat Al-Fajr ayat yang kedua. Jadi ini tidak bisa dianggap enteng, Pak, ini masalah yang penting. Jadi kita harus mengetahui apa saja keutamaannya. Jawabannya sederhana. Keutamaan itu terbukti kalau mengisinya dengan amal soleh. Kalau kita tidak mengisinya tidak ada keutamaan. Wah, besok hari utama nih, hari yang sangat dimuliakan. Mari kita jalani dengan apa? Makan, minum, jalan-jalan, ngobrol, itu enggak ada artinya. Nah, isilah dengan beragam amal soleh. Seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Pak. Ini hadisnya begini. Ma min ayamin. Tidak ada hari-hari al-amalus sholihu fihinna, amal soleh pada hari-hari itu ahabbu ilallah, paling Allah cintai, min hadhil ayyamul asyara, selain dari 10 hari ini. Nah, jadi maksudnya hari-hari itu menjadi istimewa, menjadi Allah cintai kalau ada amal soleh, ada amal soleh yang kita kerjakan. Nah, sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, apakah jihad di jalan Allah itu lebih utama daripada beramal pada 10 hari pertama itu? Kata beliau bagaimana? Wala jihad fisabilillah, tidak juga dibanding jihad di jalan Allah. Lebih utama 10 hari pertama daripada jihad di jalan Allah. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa diri dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai'in, dan tidak kembali sedikit pun setelah itu. Nah, kalau ini lebih utama. Jadi silakan kalau ingin lebih utama kita pergi berjihad ya, sampai diri kita dan harta kita tidak kembali lagi, Pak. Harta habis, diri kita meninggal dunia. Semua cenapa, semua mengulas. Udah yang tadi aja 10 hari pertama dengan amal soleh. Nah, ini hadirin. Di dalam hadis ini disebut dengan amal soleh, berarti tidak disebutkan jenisnya. Itu ada kaidah, kalau nggak disebutkan jenisnya berarti mencakup beragam amal soleh. Amal soleh apapun yang kita kerjakan pada 10 hari pertama itu lebih utama dibanding dengan yang lain. Makanya mulai malam ini, Pak, kita isi dengan sholat maghrib, kan? Untung, Pak, yang tidak sholat maghrib kan tidak dapat. Kita isi dengan kajian sholat isya berjamaah. Nanti mah konsumsi mah di luar, Pak, mau masuk dulu. Mau kebayang apa? Nah, ini yang sekalian. Jadi dari detik ini kita mengisinya dengan amal soleh apapun. Yang penting amal soleh. Nah, hari ini Pak Imam, kita tentu ingin menyebutkan ya alasannya kenapa nih 10 hari pertama itu begitu hebatnya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebab pada 10 hari pertama itu berkumpul bermacam-macam ibadah penting dalam Islam. Apa? Sholat jelas, Pak. Ada sholatnya, kemudian ada saum, ada kurban, ada haji, ada takbir. Itu kan ibadah-ibadah pokok dalam Islam. Itu tidak ada berkumpul kecuali pada 10 hari pertama itu. Nah, kita akan jelaskan, Pak, yang penting aja, Pak, ya. Pertama sholat. Tentu sholat ini ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Teristimewa pada 10 hari pertama.
Jadi intinya kalau 10 hari pertama ini sholat kita harus ada peningkatan. Nah, peningkatan itu dari dua aspek. Pertama, peningkatan dari sisi kuantitasnya. Yang kedua, dari kualitas. Nah, dari sisi kuantitas, maka sholat kita itu harus diperbanyak. Tapi kan sudah 5 waktu, ya memperbanyaknya dengan sholat sunnah. Nah, jadi selain sholat fardu, ya sholat sunnah tentu kita harus pertahankan yang sudah kita amalkan dan tambahkan yang belum kita amalkan. Yang sudah kita amalkan, misalkan sholat sunnah rawatib, ya, baik yang muakkad ataupun yang ghair muakkad, utamanya yang muakkad, 2 qabla subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 pada zuhur, 2 pada maghrib, 2 pada isya. Ini yang muakkad. Yang ghair muakkad ini boleh kita lakukan sewaktu-waktu, 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Tapi ini tidak perlu setiap hari, sewaktu-waktu itu dibolehkan. Nah, kemudian sholat sunat yang penting juga, ya, pada bulan Rajab itu nanti meninggalkan lagi, Pak. Besok aja 10 hari sholat sunat, dan satu hari ini lebih ringan daripada sholat malam, Pak. Kenapa? Sholat malam biasanya kita sudah bangun, ya, jam 7, sekarang jam 6.17 sudah masuk duha. Nah, sholat duha, nah ini kalau bisa kita kerjakan. Pendapat yang paling kuat, sholat duha itu boleh dan bagus untuk dirutinkan. Ya, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat sholat duha. Sholat malam, nah, sholat malam itu kerjakanlah, Pak. Kalau tidak bisa tiap malam, saya mengajak kita kerjakan seminggu 7 hari itu. Sholat malam, paling sedikit 1 rakaat, nah, paling banyak 11 rakaat. Jadi bagi yang tidak sempat 11, silakan 9 saja. 9 sulit, 7 saja. 7 tidak bisa, 5 juga boleh. 3 maka 1 daerah mepet baik, ya, 1 rakaat. Namun kita kumaha hancur ulah banyak, gitu kan. Saya kira ini sholat malam. Nah, ada lagi sholat yang lain. Sholat malam sudah, duha sudah, masih kuat tipis saja. Misalnya sholat rasa pisang, masuk masjid pasti, atur masjid, atau ke masjid misalkan jauh. Setiap batal wudu lagi sholat 2 rakaat setelah sudah wudu. Jadi misalkan sholat duha sudah selesai jam 9 teh, pipis, Pak, wudu, sholat 2 rakaat. Jam 10 udah bisa teh apa, pipis lagi, wudu lagi, kemudian sholat lagi. Itu sholat sunnah dulu. Perbanyak gitu. Itu dari segi kuantitas, Pak. Kemudian kualitas. Kalau kualitas itu ya meningkatkan mutunya, Pak. Mutu sholat kita itu kita tingkatkan. Misalkan ya sholatnya waktunya di awal, yang biasa subuhnya terang benderang, asarnya gelap gulita, sekarang tukar subuh gelap gulita, asar terang benderang. Jangan sampai kenapa sholat subuhnya itu gelap terang begini, kemarin asarnya kegelapan. Kenapa asarnya terang benderang, subuhnya camping, asar dikoekan, ya, jadi di awal. Kemudian juga sholatnya lakukanlah di masjid berjamaah. Kemudian juga khusyuknya, ikhlasnya kita tingkatkan. Itu kualitas sholat. Nah, tentang sholat ini, hadirin, memperbanyak sholat sunat ini memang sunnah Rasul, ya, yang perlu kita perhatikan. Suatu hari seorang sahabat Sauban, ya, itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya bisa di surga bersama engkau? Bayangkan kedua ini, di surga bersama Nabi. Karena kita ke surga pun belum tentu kan bersama Nabi, kan surganya itu karena tingkatannya beda. Nah, ini ingin ke surga bersama Nabi dari satu kelas, Pak. Kalau berangkat haji mah satu pesawat, satu kloter, Pak. Bagaimana caranya? Nah, kata Nabi, alaika bikas roti sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, sujud itu adalah sholat. Apa yang diperbanyak? Tentu sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu yang rajin sholat sunnah punya harapan besar masuk surga bersama dengan
Nabi. Amin. Yang jarang sholat sunat, kalau wajibnya bulan pertama, teuing. Tapi yang banyak sholat sunatnya